Munir Said Talib, lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965. Ia adalah seorang aktivis HAM Indonesia keturunan Arab. Jabatan terakhir adalah Direktur Eksklusif Lembaga Pemantauan Hak Asasi Manusia Imparsial. Beberapa kasus yang pernah ia tangani yaitu kasus Araujo yang dituduh sebagai pemberontak melawan pemerintahan Indonesia untuk memerdekakan Timur Timur. Kasus Marsinah tahun 1994, penasihat hukum korban dan keluarga korban pembantaian dalam tragedi Tanjung Priuk 1984 hingga 1998. Penasihat hukum korban dan keluarga korban penembakan mahasiswa Semanggi II 1999. Penasihat hukum dan koordinator advokasi kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Aceh. Pada tahun 2004, Munir juga bergabung dengan tim advokasi SMPN 56 yang digusur oleh pemuda dan masih banyak lagi. Munir adalah pemberani dan tangguh dalam meneriakan kebenaran. Ia adalah seorang pengabdi yang teladan, jujur, dan konsisten. Berkat pengabdiannya itulah ia mendapatkan pengakuan berupa penghargaan dari dalam dan juga dari luar negeri. Singkat cerita, sebelum Munir meninggal pada tahun 2004, Munir berencana pergi ke Amsterdam untuk melanjutkan pendidikannya di sana dan berangkat dari Jakarta menggunakan pesawat penumpang GA974 dan transit di Singapura. 3 jam setelah pesawat GA974 lepas landas dari Singapura, awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Mantondang bahwa seorang penumpang yang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40G menderita sakit. Munir bolak-balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitori kondisi Munir. Munir pun dipindahkan duduk di sebelah yang berprofesi dokter, yang juga berusaha menolongnya. Pada saat itu, penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam. Namun 2 jam sebelum mendarat, September 2004, pukul 8:10 waktu Amsterdam di Bandara Schiphol Amsterdam, saat diperiksa Munir telah meninggal dunia. Pada tanggal 12 November 2004, dikeluarkan kabar bahwa polisi Belanda, Institut Forensik Belanda, menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah otopsi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia sebelum diketahui siapa yang telah meracuni Munir. Meskipun ada yang menduga bahwa oknum-oknum tertentu memang ingin menyingkirkan, dan sampai saat ini kasusnya belum juga terpecahkan. Marsina lahir di Glundung, 10 April 1969. Ia adalah seorang aktivis dan buruh pabrik zaman pemerintahan Orde Baru. Bekerja di salah satu perusahaan di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Awalnya, pada tahun 1993, Gubernur KDH TK1 Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 50 tahun 1992 yang berisi imbauan kepada pengusaha agar kenaikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Imbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan. Namun di sisi lain, pengusaha berarti tambahan beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993, karyawan perusahaan di Porong membahas surat edaran tersebut dengan resah. Akhirnya, karyawan perusahaan tersebut memutuskan untuk unjuk rasa tanggal 3 dan 4 Mei 1993, menuntut kenaikan upah dari 1.700 menjadi 2.250 rupiah. Pada tanggal 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari 1.700 per hari menjadi 2.250 per hari. Tunjangan tetap 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima termasuk oleh buruh yang absen. Siang hari pada tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh dianggap mengangsur unjuk rasa yang digiring ke kantor oknum di Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi kantor oknum yang di Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak oknum tersebut. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap. Mulai tanggal 6, 7, 8, Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya, sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993. Pada tanggal 30 September 1993, telah dibentuk tim terpadu Bakus Tanasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan menyelidik kasus pembunuhan Marsinah. 8 petinggi perusahaan ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari selaku kepala personalia perusahaan dan satu-satunya perempuan yang ditangkap, mengalami siksaan fisik maupun mental. Selama diinterogasi, dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Baru 18 hari kemudian akhirnya diketahui mereka sudah menekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto, selaku pemilik perusahaan, mengungkap adanya rekayasa oknum aparat untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah.
Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah rekayasa.